kevivanisasi ke warga-warga. Ini adalah suatu wujud upaya adaptasi dalam program Kampung Iklim. Salawat beserta salam tercurah limpahkan kehadirat junjungan Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, baik kepada keluarga, sahabat dan umatnya yang mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman. Ketua tim dan rombongan yang kami hormati, seperti diketahui bahwa Desa Asri Mulia adalah salah satu desa yang mewakili kabupaten dari dua desa, yaitu Desa Asri Mulia dan Desa Kelurahan Karang Taruna, yaitu di Desa Telaga, ya, mewakili kabupaten dalam verifikasi program Kampung Iklim Lestari. Ini adalah tentunya kelanjutan dari program utama yang mana di tahun 2020 Dusun 1 Desa Asri Mulia berhasil meraih sertifikat gold dari KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Alhamdulillah kita naik ke Program Lestari, dan harapan kami di Program Lestari ini juga bisa meraih apa yang diinginkan oleh pemangku kepentingan ataupun bersama dengan kelompok masyarakat sebagai upaya adaptasi dan mitigasi yang berada di Desa Asri Mulia. Tentunya kegiatan ini tidak terlepas dari peran serta seluruh masyarakat. Kami membentuk suatu laskar program, support dari PT Arutmin penuh luar biasa. Aplaus untuk PT Arutmin Indonesia, yang mana PT Arutmin supportnya luar biasa kepada Desa Asri Mulia karena berada dalam lingkaran tambang PT Arutmin, yang mana kegiatan Program Lestari ini tidak terlepas juga kami berkoordinasi dengan KLHK Kabupaten Tanah Laut, Bapak Siswoyo juga, dan KPH Kabupaten Tanah Laut. Luar biasa, saya ucapkan semua yang terlibat dalam kegiatan verifikasi program dari mulai persiapan sampai kesiapan kegiatan ini. Tentunya kami berharap sebagai kepala desa, berharap sekali kegiatan ini bukanlah suatu lomba, ya. Memang suatu lomba, tapi dengan lomba ini semakin memotivasi kita bahwa kita peduli terhadap lingkungan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Semoga salawat serta salam senantiasa terlimpah dan tercurah kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada umatnya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, hingga kepada umat sampai di sana. Baik, yang saya hormati tim verifikator dari Kementerian Lingkungan Hidup beserta tim, kemudian Kepala Badan Pengendalian Perubahan Iklim, kemudian Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalsel Ibu Hanifah, kemudian Kepala Dinas DPR KPLH Tanah Laut Bapak Zaina. Kemudian kesempatan ini tentunya kami dari PT Arutmin Indonesia Tambang Asam-Asam sangat berbahagia karena support yang kami berikan, walaupun dengan segala keterbatasan kami, tentunya ini bisa dioptimalkan secara maksimal oleh Desa Asri Mulia. Ini luar biasa guyubnya para desa dengan masyarakat, karena tentunya hanya dengan kemauan perjuangan keras dari Bapak Ibu di Desa Asri Mulia ini, akhirnya Desa Asri Mulia bisa melaju, ya, setelah dulu berhasil di program Proklim utama, kemudian sekarang bisa masuk ke nominasi untuk Proklim Lestari. Mudah-mudahan mendapatkan hasil yang maksimal dan nanti bermanfaat untuk kita semua. Dan berkat tugas kami di pemberdayaan di CSR ini, dengan adanya Proklim yang didukung oleh segenap pemerintahan, masyarakat, tentunya sangat sinergis sekali, sehingga ini menjadi salah satu contoh role model untuk desa-desa yang lain. Semoga Muhammad. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang kepada tim verifikasi nominasi program Kampung Iklim. Kami berharap
Mudah-mudahan Desa Sri Mulia sebagai proklim bisa memenuhi ekspektasi dari bapak-bapak tim verifikasi. Dan kami berharap Desa Sri Mulia bisa lolos untuk menjadi proklim Desa Lestari. Kami juga ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat sehingga Desa Sri Mulia bisa menjadi nominasi proklim dari Dinas LH Provinsi, dari DPK RH atas upaya-upaya pendampingan. Memang untuk nominasi program ini perlu upaya-upaya kolaboratif dari semua pihak, tentunya baik itu dari pemerintah, dari perusahaan. Kami juga banyak mengucapkan terima kasih khususnya dari Arutmin, PT Arutmin dan perusahaan-perusahaan lain yang sudah mensupport best practice bagi masyarakat, bagaimana menyikapi seperti yang disampaikan dari kepala desa tadi, bisa beradaptasi dan memitigasi khususnya untuk perubahan iklim di daerah kita ini. Mungkin 32 desa, dari yang pertama desa sampai dengan yang saat ini lestari, juga ada 32 desa yang kita dimulai dari tahun 2019. Dan sebagai informasi bahwa Tanah Laut ini sudah mendapat nominasi dari Menteri KLHK itu 2 kali pada tahun 2022. Nah, jadi kita sudah mendapat nominasi 2 desa yang dari kementerian yang diterima oleh Bupati pada waktu itu. Nah, mudah-mudahan pada kesempatan ini Desa Sri Mulia ini dapat sebagai nominasi Kampung Lestari, dan mana Kampung Proklim ini merupakan partisipasi aktif dari masyarakat yang merangka kita mengurangi daripada efek daripada rumah kaca. Ini merupakan suatu partisipasi yang sangat diperlukan oleh kita semua dalam rangka menjaga perubahan iklim pada saat ini. Kita tahu saat ini perubahan iklim yang tidak menentu, dijadwalkan kira hujan ternyata kemarau, tidak kemarau dikira hujan. Nah, itulah salah satu mencegah atau mengurangi efek ini dengan memanfaatkan sarana-prasarana yang ada, baik penanaman pohon, baik pemanfaatan sampah, baik itu pemanfaatan pekarangan dan lain sebagainya yang sebenarnya sudah diatur dalam kegiatan proklim ini. Warga masyarakat yang ada di sini, Sri Mulia, saya pribadi sangat berterima kasih. Alhamdulillah, puji syukur yang sangat luar biasa, patut kita panjatkan kehadirat Allah SWT di saat musim yang tidak karuan yang tadi disampaikan oleh Bapak Kadis ini. Harusnya musim hujan jadi musim kemarau, yang harusnya sudah mulai kemarau masih hujan. Nah, ini ketidakpastian atau sekarang sudah mengalami banyak perubahan atau dalam istilah sekarang climate change akibat global warming. Dan alhamdulillah di desa ini sebagai kandidat Proklim Lestari tentu ini sangat luar biasa. Gak gampang-gampang ya Pak, tentu untuk kita tetapkan sebagai proklim utama dan kemudian sebagai kita tetapkan untuk ikut sebagai kandidat lestari, tentu ini bukan langkah mudah. Karena hal-hal baik yang sudah dimulai di desa ini harus mampu direplikasi di 10 desa yang lain. Dan mudah-mudahan ini nanti para verifikator dan didampingi oleh Bapak Kades ya ke desa-desa replikasi ini juga sesuai dengan ekspektasi kita, karena kita harapkan dari provinsi bukan hanya desa ini yang nanti lestari, banyak desa-desa lestari, karena hitung-hitungannya ada pangkatnya Pak. Kalau 1 lestari 10 desa, 5 desa lestari berarti sudah 50 desa, dan itu nanti beranak-anak lagi. Kita harapkan seluruh Kalimantan Selatan adalah desa-desa proklim. Itu harapan dari Bapak Gubernur, karena bagaimanapun juga kita harus membangun ketahanan terhadap perubahan iklim di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Baik, tentunya tak lupa kita haturkan salawat dan salam ke Haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan mudah-mudahan
dari desa nih. Itu lubangnya. Oke. Wah, ini sayangnya nggak dicacah nih buahnya. Terus coba angkat lagi Mas cairannya. Itu POC, pupuk cair. Oke. Apa namanya? Kolam ikan. Lelenya panen ya. Kilo 7. Dari Sumur Bor. Oh, dari Sumur Bor. Kita 9 Sumur Bor. Jagungnya bagus, kacang tanahnya yang kurang. Kangkung darat, terong, pupuk organiknya. Itu terus mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari Laskar Proklin Desa Asri Mulia ingin mengutarakan permasalahan yang ada di desa kami. Yang pertama adalah untuk suhu udara, semakin tahun desa kami semakin panas, dan yang kedua adalah kekeringan, yang ketiga adalah sampah rumah tangga. Nah, untuk kegiatan yang pertama dari untuk kekeringan, kami juga menanam untuk penghijauan sebagai Laskar Proklin tadi. Jadi Laskar Proklin tadi tujuannya untuk menanggulangi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kekeringan. Untuk yang kedua, untuk suhu udara di desa kami bercampur biasanya dengan asap. Nah, dari asap itu kami juga ada upaya-upaya yaitu mengimbau kepada masyarakat desa khususnya agar tidak membakar lahan, membakar sampah, supaya kegiatan itu bisa bermanfaat. Maka kami membutuhkan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat tersebut agar masyarakat tersebut merubah paradigma seperti yang dulu-dulu. Karena sampah yang tidak termanfaatkan, dengan adanya Laskar ini kami alhamdulillah sudah 60% warga kami sadar akan sampah rumah tangga. Untuk di kelembagaan juga kami sebagai Laskar Proklin Desa Asri Mulia juga masuk dalam hal ini sosialisasi mengenai ya pupuk kompos, terus pemanfaatan pekarangan, terus budidaya seperti ternak, perikanan dan madu lebah yang khususnya memang sangat perlu bimbingan dari Laskar Proklin, karena Laskar Proklin sendiri bisa menghubungkan ke CSR atau ke pemerintah desa supaya mendapat support dana yang lebih, dan agar tidak mati kegiatan itu tidak mati di tengah jalan. Biasanya masalah-masalah yang timbul akan kami pecahkan bersama dengan cara musyawarah.
Mungkin untuk kelembagaan seperti KWT dan segala macam nanti akan dijelaskan oleh Ibu Dwi, dan untuk perairan atau kekeringan tadi bisa dijelaskan oleh Bapak Darti. Oke, Mungkin itu saja. Mbak Dwi, silakan. Ya, terima kasih kepada Bapak Jasiman. Perkenalkan, nama saya Dwi Sawitri dari anggota Laskar Asri Mulia. Di sini saya membidangi bidang pemanfaatan pekarangan. Di mana pemanfaatan pekarangan itu yang dimaksud adalah sampah yang nyata adalah sampah rumah tangga. Kenapa jadi sampah rumah tangga? Karena sampah rumah tangga itu terdiri ada dua, yaitu sampah plastik dan sampah dapur. Untuk sampah plastik sendiri kita manfaatkan untuk 3R-nya, untuk pot dan yang lain-lain. Dan untuk sayur dan bahan dapur lainnya bisa kita manfaatkan untuk kompos. Dan di samping itu kompos tersebut bisa kita gunakan untuk media tanam. Dan media tanam di rumah tangga tersebut kita tanami berbagai sayuran yang diantaranya bisa kita manfaatkan dan kita naikkan untuk ekonomi di setiap rumah tangga. Oke. Sekian dari saya. Ya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya anggota Laskar. Nama saya Dadi, anggota Laskar Profil Desa Asri Mulia. Yang saya tangani di Desa Asri Mulia adalah masalah kekurangan air. Dari kekurangan air itu tadi kami berusaha memanfaatkan ada 9 titik sumur bor yang kami optimalkan untuk disalurkan ke warga-warga desa kami, dan 1 embung yang dulunya nggak ada dimanfaatkan sekarang sudah dimanfaatkan. Untuk saat ini kami dari embung bisa dinikmati oleh warga kami sebanyak 59 kepala keluarga, dan untuk sumur-sumur yang lain lebih dari 70 warga yang bisa merasakan manfaatnya dari air tersebut. Dan untuk kami juga menghimbau kepada warga kami supaya rajin menanam buah-buahan dan pepohonan di lingkungan supaya desa kami tetap asri dan akhirnya membawa kemuliaan bagi desa kami. Terima kasih. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mas siapa? Jasiman. Kalau mitra itu selain dari Arutmin mana aja yang bisa digandeng untuk ikut bersama melakukan aksi? Kalau mitra, yang pertama Arutmin memang kalau di wilayah kami bisa juga masuk di PT PLN Persero Masam, dan juga ada juga di situ perusahaan yang memang perusahaan itu menurut kami bisa, yaitu plasma kelapa sawit. Mungkin akan jadi kami koordinasikan untuk bisa menjadi mitra kami juga untuk kegiatan proklim ini, Pak. Kalau yang karet itu milik masyarakat atau perusahaan? Kalau yang karet mayoritas milik masyarakat desa. Masyarakat, oke. Nah, satu lagi yang terkait ini, Mas, cara membina tadi, membina desa-desa binaan itu sendirian, keliling, atau mereka dihadirkan di tempat TMAC, atau atas fasilitasi DLH atau dari Arutmin, mungkin bisa diceritakan, Mas? Kalau untuk pertama kali memang kronologis kejadian, saya dan PT Arutmin Indonesia berkolaborasi. Pertama adalah silaturahmi dulu, datang ke desa kami dan kami menyambutnya. Nah, habis dari dapat blocking utama tadi, pertama adalah PT Arutmin memfasilitasi di CSR sini. Jadi dikumpulkan seluruh binaan kami sosialisasikan di situ dengan sebuah desa binaan kami. Nah, habis dari situ kami juga ada cara lain, yaitu kumpul di KPH dan di PRKPLH. Berkumpul dengan kawan-kawan dari Laskar Prokim se-Kabupaten Laut, kami juga sering di situ. Nah, untuk desa-desa binaan kami menggandeng DPRKPLH dan Arutmin untuk keliling. Misalnya kami jadi satu sekali jalan, Pak. Jadi tidak sendiri-sendiri. Oke. Pernah nggak spontan sendiri keliling gitu atau ditemani teman-teman itu? Kalau saya mungkin pernah ke Karangrejo saja karena teman juga kan. Jadi sekalian sharing, sekalian juga untuk permintaan dan dorong tadi. Ada nggak kendala yang dihadapi? Misalnya, saya nggak minat tuh, apain tuh gitu? Banyak sih, Pak, dari masyarakat ini yang masih menyepelekan hal itu. Contohnya saja di sampah. Karena sampah ini memang luar biasa. Kalau saya lihat dari desa-desa tetangga ini, ya terus terang saja sampah adalah PR yang paling riskan lah. Diibaratkan tuh sampah tuh ya buang asal buang aja. Itulah proses yang paling berat. Kalau adaptasi mitigasi itu bisa saja digerakkan. Cuma masalah kepedulian terhadap sampah itu yang sangat susah. Oke, makasih. Saya Aris Munandar, jabatan saya untuk sekarang PLT Kepala Desa Karangrejo.
keikutsertaan kami di Proklim ini dimulai sejak tahun 2023 ini. Kebetulan kemarin Pak Jasiman itu Sekdes dari Asri Mulia ada datang ke desa kami melakukan pembinaan bersama Pak Suswoyo dan timnya, yaitu datang langsung ke desa kami membina kami. Ya, kami sangat berterima kasih Pak. Sebelumnya kami tahu sebenarnya sebelum Pak Jasiman datang ke desa kami itu kami sudah tahu bahwa Pak Jasiman ini mewakili dari desa Asri Mulia sudah mengikuti Proklim ini Pak. Nah, pas datang tuh kapan itu? Datang itu sekitar bulan tahun ini? Ya tahun ini pokoknya Pak. Cuman lupa untuk bulannya tuh Pak. Cuman mereka datang langsung awal tahun ya? Iya. Cuma sebelum Pak Jasiman datang, ulun ada sedikit sharing juga dengan Pak Jasiman gimana desa Asri Mulia bisa ikut Proklim, apa yang harus dilakukan tuh Pak. Karena sedikit banyak kendalanya itu sebenarnya sama dengan desa ulun, yaitu misalnya kayak banjir, terus kayak kekeringan. Terus ulun dapat masukan dari Pak Jasiman karena kendala di desa saya itu dari CSR-nya kurang mendukung. Mungkin kalau di Asri Mulia ada kayak Arutmin sangat mendukung. Kalau di tempat saya Arutmin nggak masuk Pak, karena kami nggak masuk dari ring Arutmin. Jadi kami agak sedikit kesulitan. Jadi kami cuma bisa kayak mengatasi banjir itu. Kata Pak Jasiman ini kan kami diberitahu langkah-langkahnya. Jadi kami ke PU, kebetulan kami itu dapat bantuan tuh Pak normalisasi sungai. Alhamdulillah untuk tahun ini kami nggak ada banjir lagi. Karena seandainya Bapak tahu mungkin sekitar 2 tahun 3 tahun yang lalu itu banjir di desa kami itu sangat parah. Bahkan kantor desa kami itu sempat setengah terendam loh Pak. Itu sempat ramai yang waktu jembatan Prehari putus tuh Pak, yang menteri datang. Nah terus kayak embung kami sebenarnya kan ada kemarin tuh embung, tapi karena mungkin terlalu dalam atau apa tuh jadi asam tuh Pak. Jadi kami minta solusi dan Pak Jasiman kayak apa caranya. Kebetulan terus di situ pemanfaatan seperti apa ada dapat solusi dari Pak Jasiman, diberi apa kapur atau apa gitu Pak. Nggak ingat lagi tuh. Jadi sekarang udah nggak asam lagi. Oke, lanjut Mas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahmi, Kepala Dusun 3 dari Desa Jorong. Tentang Proklim, Pak Jasiman semalam ada mengunjungi desa kami sebanyak 2 kali. Kapan itu? Bulan tahun ini juga Pak. Pada saat yang pertama saya tidak masuk, kemudian ada sakit. Yang kedua kami ada. Pada saat itu kami apa yang diberikan Pak Jasiman, alhamdulillah sebagian kami praktekkan. Yang sama kayak desa Karangrejo, normalisasi sungai sekitar 5 kilo sampai 5-10 kiloan. Kami baru saja tahun 2022 normalisasi. Yang mulanya desa kami itu Dusun 3, Desa RT 8, 9, 10 sampai 1 bulan pada saat kebanjiran, alhamdulillah kada sampai seminggu sudah normal berkat ya ada masukan dari Pak Jasiman, apa-apa yang baik itu dari penanaman, normalisasi sungai, diberikan saluran air. Jadi alhamdulillah terbantu sangat Pak. Selanjutnya untuk yang lainnya masalah kayak penanaman sayur maupun pemanfaat lahan, hampir ada beberapa setiap RT itu hampir memanfaatkan Pak. Yang mulanya lahannya kosong, yang cuma dihidupi di rumput segala macam, rumput liar, setelah diberi pengalaman oleh Pak Jasiman ilmu, alhamdulillah kan setiap RT kami praktekkan sampai satu RT itu ada 5 rumah tangga yang memanfaatkan. Itu aja Pak dari kami. Oke, berikutnya. Terima kasih. Nama Dwi Handoko. Saya sebagai pegiat Proklim aja Pak. Jadi saya memang hobi di pertanian. Untuk kemitraan dengan Desa Asri Mulia, saya sendiri 2 kali Pak. Ibaratnya 2 kali 2 arah. Kita komunikasi 2 arah, kadang bertempat di Desa Asri Mulia, kadang bertempat di desa saya. Untuk pengembangan desa kami sendiri sudah melanjutkan Proklim Lestari, Pak, mandiri Pak. Sudah ada peringkat 3 kalau nggak salah Pak. Jadi untuk binaan-binaan di desa kami pun sudah kurang lebih hampir 60% Pak. Jadi mulai
pembinaan bidang peternakan, pertanian, dan UMKM dan jenis usaha lainnya Pak. Dan untuk semua usaha rata-rata kerjasama sama BUMDes Pak, mulai pengolahan sampah, pengambilan sampah, sekarang di angka hampir 300 KK Pak yang dikelola oleh desa dan BUMDes. Untuk pertanian kurang lebih kita di sawit sama karet aja Pak. Untuk hidroponik ada beberapa RT yang memang mengelola untuk khusus hidroponik dan dijual langsung ke masyarakat. Yang untuk bidang-bidang rumah tangga ada pengolahan di BUMDes sama PKK. Cukup itu aja Pak. Oke, berikutnya. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Ardianto, domisili bertempat tinggal di Pandansari, dan kebetulan saya tidak menjabat apa-apa di desa, tapi kebetulan saya sebagai kebetulan di tahun 2022 sebagai penanggung jawab di Proklim di Pandansari, dan kebetulan Proklim kita juga sudah menembus di trofi utama, dan kebetulan ikut di dalam festival iklim tahun 2022, bertemu langsung dengan Ibu Siti Nurbaya, Ibu Menterinya. Dan terima kasih. Sebelumnya kita juga tahu dan mengenal Proklim kebetulan dari Mas Jasiman juga. Kita dipanggil ke kantor Arutmin, di rumah CSR Arutmin. Kita banyak diberikan penjelasan dan kita tertarik, dan beberapa kali Mas Jasiman juga sering kali datang ke desa kami, dalam artian di situ tidak hanya untuk membimbing, tapi juga karena kita berteman dekat dan kita sering sharing gitu. Dan selanjutnya kalau untuk masalah kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah ada di Proklim kita yang ada di Pandansari, itu sangat luar biasa. Menurut saya sangat luar biasa, banyak dibantu oleh PT Arutmin. Ada beberapa dari cuci sungai, dan juga untuk pembimbingan dan pembinaan dan yang lain-lainnya dari Mas Jasiman, dan juga apa tadi? Cuci sungai? Cuci sungai. Apa itu? Cuci sungai itu membersihkan sungai untuk memperdalam lagi dari normalisasi. Kita sebutnya cuci sungai. Agak-agak deso-deso juga, tapi itu emang harus ada perbedaan bahasa gitu. Dan juga yang sangat luar biasa menurut saya, dan baru kali ini juga, dan baru tahun-tahun ini juga, kita dikenalkan dari Proklim ke kita dari Mas Jasiman itu di tahun 2021, dan kita naik ke trofi utama itu di tahun 2022. Dan hingga sampai saat ini kita masih mengembangkan, dan juga hingga di pertanian kita sudah mulai menggunakan full organik, dan dari sebelumnya yang beberapa persen menggunakan kimia, hingga kini sudah ada beberapa petani milenial kita yang sudah menggunakan full organik seperti tanaman cabai dan yang lain-lainnya. Untuk selanjutnya untuk kelembagaan yang ada di tempat kita, itu ada KWT dan yang lain-lainnya, itu sudah kita kerjasama tidak hanya dengan perusahaan Arutmin, tapi ada dari perusahaan lain juga yang sudah bermitra dengan kita. Dalam artian bermitra itu ingin ikut membantu mensukseskan program Proklim di desa kita. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jengkawan dari CSR PT Arutmin Indonesia Makassar Masam. Dalam hal ini kita support dan mendampingi untuk program Kampung Iklim Lestari Desa Sri Mulia. Dalam hal ini kita support beberapa sumber daya untuk sosialisasi, kemudian beberapa fasilitas-fasilitas pendukung, dan saya lihat juga dari Laskar Proklim sangat antusias untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada, walaupun terbatas, tapi mereka terus berjuang untuk mengoptimalkan sehingga tercipta kondisi desa yang rapi, yang bersih, yang sehat, asri, dan itu sangat mendukung untuk
program kami juga CSR di bidang lingkungan, sosial, ekonomi, sehingga semuanya menjadi sinergis dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Total berapa ekor, Pak? 15 ekor. Jenis kambing apa, Pak? Ada PE, PE, Jawa Randu, Pak. Peranakan Etawa dan Jawa Randu apa? Oh, ini pedaging berarti? Ini breeding ini, Pak. Bukan nantinya terus dijual per ekor berapa ini, Pak? Ini kan belum pernah kita jual, Pak. Ini sekitar 3 sampai 3,5 juta. Oke. Ini pakannya jenis apa aja, Pak? Ini ada masih Gliriside bukan? di dalam dia ada Orpo, nangka, ya. Kamal. Oh, ini silase. Ya, dari tanggal 25 bulan berapa? Ini jadinya berapa lama? Kalau silase 21 hari, Pak. 21 hari. Jadi ini hanya di vakum gini aja? Iya. Ada campurannya apa? Enggak ada campuran lain ini. Kecuali yang ini, Pak, fermentasi ini. Ini fermentasi kebun jagung ini, Pak. Jagung, terus pakai M4, pakai molase, pakai mineral. Mineral apa? Mineral garam. Pernah pabrikan. Ini kemarin juga ya, berapa? Rata-rata 2 minggu jadi. Ya, kalau fermentasi kan bisa 2 minggu, Pak. Kalau silase 21 hari. Ini semua untuk cadangan pakan itu? Cadangan pakan. Ini aneka daun. Bisa sampai berapa? 7 jenis ini. Tapi tidak di perlakuan apa-apa. Cuma pemadatan aja. Oh, ini kompos. Mesin pencacah ya. Untuk sebelum dimasukkan itu dicacah di sini. Oh. Ya, nyiram. Petaninya nggak bisa diinterogasi ini. Kita emang yang muda-muda itu kadang lawak kok. Maukan jadi belajar anak-anak. Iya, anaknya sabar sama apa. Itu terus. Emang kegiatan hari-hari ini. Seperti ini ya. Bawang merah cocok mboten? Bawang merah susah, Pak. Susah? Nggih. Paling kalah kalau bawang merah. Sudah jalan, sisi sungainya nggak sampai sana kemarin, nggak selesai, nggak selesai.